Apakah mungkin cukup 10 tahun membayar asuransi, kita dapat terlindungi selamanya dan mendapatkan nilai investasi yang terus meningkat? Halo semuanya, kembali lagi sama gua, Perindo Alliance. Biasanya, gua akan selalu menanyakan gimana kondisi keuangan daripada nasabah yang berkonsultasi mengenai perencanaan asuransi ini. Kemudian gua akan tanya apa tujuan daripada mereka membeli produk asuransi. Dan yang bikin susah biasanya adalah ketika mereka bertujuan hanya untuk berinvestasi. Ini yang menjadi masalah di lapangan. Memang semua orang menginginkan keuangan mereka terus naik dan meningkat. Hanya saja yang menjadi masalahnya adalah ketika tujuan berinvestasi diletakkan kepada asuransi. Kembali lagi pertanyaannya, apakah 10 tahun membayar cukup untuk melindungi diri selama sisa hidup dan mendapatkan nilai investasi yang terus meningkat? Dan ini adalah nilai asuransi yang kalian beli. Anggap saja 9 juta per tahun. Kemudian ini adalah contoh daripada nilai proyeksi investasi yang gue dapatkan dari sumber finansialku.com. Di sini kita lihat proyek investasi 12 juta per tahun dengan return 10% per tahun. Tahun pertama 12 juta dan sampai tahun ke-25 itu totalnya uang yang diinvestasikan menjadi 1,2 sekian M, atau bisa kita bulatkan 1,3 M. Dan yang jadi perbedaannya adalah ketika asuransi ada biaya asuransi yang harus dibayarkan per tahunnya. Kalau proyeksi investasinya seperti ini aja, kita kurangin 9 juta per tahun. Maka tentu yang dapat diinvestasikan adalah sekitar 3 juta per tahun. Dan pertanyaannya, mungkin nggak dengan bayar 10 tahun aja cukup untuk terproteksi selamanya dan mendapatkan nilai investasi yang terus berkembang? Hal ini mungkin aja, tapi pasti kalah jika dibandingkan dengan proyek investasi yang sepenuhnya diinvestasikan. Karena dalam produk asuransi yang dikaitkan dengan proyek investasi, ada biaya asuransi yang akan terus dipotong selama manfaat asuransi aktif. Misalkan saja kita mengikuti asuransi selama 25 tahun, maka selama 25 tahun ada biaya asuransi yang akan terus dipotong. Seandainya nasabah hanya membayar selama 10 tahun, maka sisanya akan dipotong dari nilai investasi yang sudah terbentuk. Dan besar kemungkinan, tentu saja proyeksi investasi ini tidak akan bisa sebagus dengan instrumen investasi lainnya. Tentunya Anda akan kecewa jika membandingkan nilai investasi pada asuransi terhadap nilai investasi pada produk investasi. Misalkan saja Anda membandingkan nilai tunai investasi pada proteksi dengan nilai investasi pada reksadana. Mungkin saja akan kalah jauh. Dan ini terjadi bukan karena produk asuransi tersebut menipu. Ini terjadi karena uang yang disetorkan memang dipotong untuk membeli biaya asuransi atau biaya proteksi. Maka yang terpenting ketika membeli proteksi adalah mendapatkan perlindungan apabila terjadi risiko yang mengganggu keuangan saudara.